Oke, baik, kita lanjut ke transaksi 18. Nah, di transaksi 18 ini tanggal 15 Desember, ini tuh kita membayar uang kepada kas negara melalui Bank Aya sebesar Rp6.680.000. Uang ini untuk apa? Uang ini adalah untuk penyetoran hutang pajak pertambahan nilai atau PPN bulan November 2019 dan penyetoran hutang pajak penghasilan untuk bulan November 2019 juga. Oke, seperti biasa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya terjadi transaksi yang kita bayar untuk bulan sebelum bulan berjalan, ini kan bulan berjalannya Desember ya, sedangkan kita mau melunasi penyetoran hutang pajak itu bulan November. Artinya di sini itu adalah sebagai hutang atau kita anggap sebagai utang. Ya, karena kan ini harusnya tagihan bulan kemarin tapi baru kita bayar di bulan yang ini. Artinya kita harus membayar hutang pajak gitu. Jadi yang pasti 6.680 ini akan kita catat di kolom Bank BNI sebelah kredit ya, karena ini kan uang yang kita keluarkan. Dan yang pasti di sebelah debitnya itu adalah ini, dua-duanya ini, utang ya. Karena kan hutang itu kalau bertambah saldo nominalnya ada di sebelah debit. Jadi jurnalnya tuh nanti seperti ini. Yang di kreditnya itu Bank BNI 6680 dan yang di sebelah debit itu adalah pertama ada VAT payable atau utang PPN. Ya, kamu bisa cek bahasa Inggrisnya di halaman yang depan. VAT payable atau utang PPN sebesar 5.150.000. Dan yang kedua adalah hutang PPh pasal 4 atau bahasa Inggrisnya itu adalah Final Tax Payables artikel 4 dengan nominal 1.530.000. Nah, ini adalah jurnalnya. Lalu bagaimana mencatatnya? Mencatatnya adalah seperti biasa, ini ada tanggal, ada bukti transaksi, di sini description-nya adalah Bank Aya. Tadi yang di sebelah debit ya, ini nih. Tadi yang di sebelah debit adalah VAT payable dan final tax payable. Ini VAT payable dan final tax dengan angkanya masing-masing 5150 dan 1530. Lalu tadi yang di kredit sudah pasti adalah Bank BNI. Sejumlah totalnya ya 6.680.000. Udah. Itu selesai untuk transaksi yang transaksi 18 yang di tanggal 15. Sekarang kita akan lanjut lagi ke transaksi yang berikutnya ya. Itu adanya di transaksi yang sebentar. Ini bukan sih. Oke, kita lanjut ke transaksi 22 ya. Transaksi 22 ini terjadi di tanggal 25 Desember 2019. Lalu kita membayar sejumlah 21 juta kepada Bank BNI untuk pembayaran angsuran bank yang terdiri dari dua hal. Yang pertama ini adalah kita bayar untuk pokok pinjamannya atau utang bank kita sebesar 20 juta dan yang satu lagi itu adalah bunga atau beban bunga sebesar 1 juta rupiah. Maka totalnya ada 21 juta. Nah, yang sudah pasti ini ya, 21 juta ini akan kita catat di kolom Bank BNI sebelah kredit. Udah pasti karena kas kita berkurang sebesar 21 juta. Lalu yang di debit ini udah pasti ya, kedua hal ini, utang dan beban. Ya, utang dan beban kan kalau bertambah memang adanya di sisi debit. Tinggal kalian cari bahasa Inggris dari hutang bank dan bahasa Inggris dari beban bunga. Lalu bisa langsung kita pindahkan. Nih ya. Di sini tanggalnya tanggal 25, description-nya tulis aja angsuran bank. Lalu tadi yang di debit itu ada dua. Yang pertama itu ada utang bank ya, atau pinjaman bank, itu bahasa Inggrisnya adalah bank loan. Terus angkanya 20 juta dan satu lagi yang di debit adalah beban bunga atau interest expense sebesar 1 juta rupiah. Itu adalah kolom debit, sisi debit. Nah, yang sisi kreditnya sudah pasti akan masuk ke dalam kolom Bank BNI atau kas sebesar 21 juta rupiah. Oke, sudah selesai untuk transaksi tanggal 25 ya, atau nomor transaksi 22. Kita lanjut, masih ada
2 transaksi lagi kita selesaikan di video selanjutnya.